Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nuzila, NIM D400 190 111 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi jaringan komputer modul 6. Langsung saja ke materi. Oke, untuk pengertian dari yang kabel strike. Kabel strike adalah kabel yang mempunyai ujung sama dengan ujung lainnya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Jadi kabel strike ini kegunaannya banyak sekali pada untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Kabel strike ini berguna untuk menghubungkan komputer ke port biasa di switch, kemudian juga bisa menghubungkan komputer ke port LAN, modem kabel atau DSL. Kemudian kabel strike yang digunakan sebagai penghubung beberapa klien itu juga bisa menggunakan bantuan hub ataupun switch. Jadi kabel strike ini sebenarnya tidak membutuhkan bantuan hub ataupun switch. Kemudian kegunaan lain bisa digunakan pada port LAN router ke port uplink di switch, atau menghubungkan dua hub atau switch dengan salah satu hub atau switch menggunakan port uplink dan yang lainnya menggunakan port biasa. Untuk mekanisme kerjanya itu penting sekali untuk transfer data ya, dari komputer ke modem. Jadi ketika PC mengirim data pada pin 1 dan 2 lewat kabel strike ke switch, switch kemudian menerima data pada pin 1 dan pin 2. Pada pin 1 dan pin 2 ini tidak akan digunakan untuk mengirim data. Jadi berbeda. Kemudian mengirim datanya itu switch menggunakan pin 3 dan 6 untuk mengirim data ke PC. Jadi PC itu menerima data pada pin 3 dan 6. Sedangkan untuk mengirim datanya itu menggunakan pin 1 dan pin 2. Jadi berbeda untuk kabel strike ini. Kemudian untuk kabel crossover, kabel crossover adalah kabel memiliki susunan yang berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Jadi kabel crossover itu merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung yang kedua. Jadi dalam satu kabel itu punya susunan ujung yang beda. Crossover ini biasanya menggunakan tipe TIA atau TIA ini 568A di salah satu ujung kabelnya. Yang 56B itu di ujung kabel satunya. Jadi ya bolak-balik itu pokoknya pasti berbeda tipe ujung menggunakan tipe itunya kabel crossnya. Kemudian untuk dapat mengenali kabel itu crossover atau strike, itu bisa hanya melihat dengan melihat inilah salah satu ujung kabel. Ciri-cirinya itu jika urutan kabel pada pin 1 adalah putih hijau ya pada pin 1, kabel tersebut adalah kabel cross. Kebanyakan kabel itu menggunakan standar 56B ya pada kedua ujung kabelnya. Jadi jika ujung yang satunya lagi juga memiliki urutan yang sama, yaitu putih hijau sebagai pin 1, maka kabel itu adalah strike. Jadi kalau sama-sama putih hijau pada pin satunya itu kedua ujungnya itu strike. Jika berbeda pada salah satunya itu putih hijau, yang lainnya enggak, itu crossover. Kemudian ini saya akan menjelaskan ke warna pin pada kabel. Nah, di sini strike itu artinya sama. Jadi ujung A dan ujung B itu sama semua urutannya. Nah, di sini di sisi kanan ada gambar
urutan pinnya pada RJ45 nya nanti. Jadi untuk warna orange itu pada orange putih, orange belang ini, putih ini, itu pada pin 1. Kemudian warna orange pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru itu untuk pin 4, kemudian yang kabel biru putih pada pin 5, kemudian yang kabel hijau saja itu untuk pin 6, kemudian coklat putih pada pin 7, dan kabel coklat pada pin 8. Itu untuk urutan kabel strike. Kemudian untuk urutan kabel crossover, di sini ada perbedaannya pada ujung A dan ujung B di gambar kiri. Ujung A itu yang paling kiri itu diawali dari yang ujung A ya, paling kiri itu dari warna oranye putih, sedangkan ujung B itu mungkin hijau putih. Nah, di ujung A ini sama urutan warnanya dengan kabel warna strike, kabel strike tadi. Jadi perbedaannya itu ujung A dan ujung B itu pada kabel cross itu berbeda ujungnya. Untuk urutannya, ujung A itu menggunakan yang seperti tipe stripe. Kemudian untuk ujung B itu menggunakan tipe crossover, berbeda dari yang A. Pada ujung B itu nomor 1 itu hijau putih, pada paling kiri itu hijau putih di pin 1, kemudian pin 2 hijau, pin 3 itu warna orange putih, pin 4 itu warna biru, pin 5 warna biru putih, pin 6 warna orange, pin 7 warna coklat putih, dan yang terakhir pada pin 8 itu adalah warna coklat. Ini urutannya sama. Kemudian untuk alat dan bahan kita praktikum ini adalah ada tang krimping. Nah, tang krimping ini berguna sekali untuk kita yang masih pemula lah, masih awal belajar. Jadi tang krimping ini adalah untuk merapatkan kuningannya, pin kuningannya agar menggigit kabel. Jadi kabel kalau dimasukkan ke RJ45 tanpa dikrimping itu juga tidak ada manfaatnya. Jadi harus dikrimping untuk bisa digunakan, dipres lah. Kemudian untuk pengupas kabelan ini berguna. Jadi pengupas kabelan ini untuk mengupas kabel lebih mudah dan lebih praktis ya, alatnya lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Kemudian kabel UTP itu yang kita gunakan itu banyak tipenya, tapi ya sebenarnya sama. Untuk tipenya tadi ada 56 itu, mungkin 56, 8 itu. Kabel UTP ini nanti isinya 8 serabutnya. Ada 8 kabel warna-warni itu tadi. Jadi dalam satu kabel UTP ada 8 kabel kecil. Kemudian RJ45 sebagai konektor penghubung, sebagai kepala kabel gitu. Kemudian ada kabel LAN tester, yaitu untuk mengetes apakah hasil kerimpingan tadi atau hasil pemasangan kabel ke konektor itu apakah sudah berhasil atau tidak, itu terlihat dari kabel atau LAN tester ini. Jadi kalau nyalanya berurutan 1 sampai 8 itu nyala semua, itu berarti berhasil. Kalau ada yang tidak menyala, itu berarti ada yang terbalik kabelnya atau gagal pemasangannya. Kemudian untuk cara pembuatannya itu sederhana. Kupas bagian ujung pada pertama itu kupas bagian ujung kabel sekiranya 2 cm itu pakai tadi pengupas kabelan. Jadi kupasnya sekitar 2 cm, kemudian buka pilihan kabel, luruskan dan urutkan kabel sesuai standar. Jadi jika mintanya strike juga urutkan semuanya, strike semua, tipe strike-nya. Kalau crossover berarti berbeda-beda gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu jika setelah sesuai, potong dan ratakan ujung kabel. Kemudian masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar ke dalam konektor RJ45. Dan memasukkannya juga harus sesuai sama pinnya, jangan sampai terbalik dan harus benar-benar masuk.
Kemudian yang terakhir, pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Nah, setelah sudah benar ini baru kita lakukan crimping, yaitu dengan mengeklik, dengan memasukkan tadi kepala dan kabelnya ke lubang crimping. Jadi kemudian kita press gitulah, namanya crimping. Jadi pinnya nanti akan menggigit kabel, dan kalau berhasil itu akan keluar suara, ya ada suaranya seperti klik gitulah. Itu kalau crimpingnya berhasil. Kalau sudah berhasil crimpingnya, maka kita akan langsung uji coba ke line tester. Di line tester ini tadi sudah disampaikan kalau menyalanya berurutan, itu berarti semuanya berarti semuanya urut lah, semuanya benar. Kalau nanti tidak menyala salah satu, kemungkinan kabel itu terbalik atau gagal. Sekian presentasi saya mengenai instalasi jaringan komputer praktikum instalasi residensial ini di modul 6 ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.